Mau dimudahkan dalam segala urusan? Ini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, pernahkah kita merasa sedang menghadapi masalah yang begitu berat? Urusan kerjaan yang numpuk, masalah rumah tangga yang pelik, atau mungkin kebingungan dalam mengambil keputusan. Seakan-akan jalan keluar itu begitu jauh dan semuanya terasa serba sulit. Hari ini kita akan membahas satu amalan yang seringkali kita remehkan, padahal ia adalah kunci dari kemudahan. Amalan apakah itu? Ia adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dimudahkan dalam segala urusan, ini caranya, the power of istighfar. Bukan sekadar ucapan di bibir, tapi istighfar yang lahir dari hati yang tulus. Yuk, kita simak sampai selesai. Janji Allah dalam Al-Quran, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dalam Al-Quran, Allah secara jelas menyebutkan hubungan antara istighfar dan kemudahan hidup. Mari kita buka pertama kali, surat Nuh, ayat 10-12. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku, Nuh, berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Coba kita renungkan, Nabi Nuh alaihi salam bukan hanya menyuruh umatnya beristighfar untuk menghapus dosa, tapi juga untuk mendapatkan kemudahan rezeki dari langit, pertambahan harta dan keturunan, serta kemakmuran. Ini adalah janji Allah yang langsung. Lalu dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah berfirman, dan Allah tidak akan mengazab mereka, sedang engkau, Muhammad, berada di antara mereka, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. Lihat, istighfar adalah perisai dari azab dan kesulitan yang besar. Selama kita masih konsisten beristighfar, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan kemudahan dan perlindungannya. Hikmah dan alasan mengapa istighfar memudahkan urusan. Sekarang mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin meminta ampun bisa mendatangkan rezeki dan kemudahan? Ini bukan sihir, bukan sulap. Ini adalah sunnatullah, hukum sebab akibat yang Allah tetapkan. Setidaknya ada 4 alasan utama. Poin pertama, membersihkan hati. Dosa itu membuat hati kita berkarat, menjadi kotor dan gelap. Hati yang kotor adalah sumber dari segala kesulitan. Ia membuat kita sulit berpikir jernih, mudah putus asa, dan pesimis. Istighfar adalah pembersih hati. Ketika hati bersih, ia menjadi jernih, tenang, dan lebih mudah menerima ide-ide brilian, serta solusi dari Allah. Poin kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Istighfar adalah bentuk pengakuan bahwa kita lemah dan butuh Allah. Dengan istighfar, kita kembali kepadanya. Logikanya, bagaimana mungkin kita meminta kemudahan kepada Sang Pemudah urusan Allah jika kita justru menjauh darinya? Istighfar adalah jalan untuk mendekat. Semakin dekat kita kepadanya, semakin mudah Dia mengatur urusan kita. Poin ketiga, menunjukkan sikap bersyukur. Kita beristighfar karena Allah masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat iman, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sikap ini adalah bentuk syukur, dan Allah berfirman, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Istighfar adalah cara syukur yang membuka pintu penambahan nikmat. Poin 4. Memperbaiki diri dan energi positif. Orang yang terus beristighfar akan selalu introspeksi. Dia tidak akan menyalahkan orang lain atau keadaan atas masalahnya. Dia akan memperbaiki kesalahannya sendiri. Energi positif untuk terus menjadi lebih baik ini yang akan menarik kemudahan. Orang lain akan melihat kita sebagai pribadi yang rendah hati dan dapat dipercaya, sehingga mereka pun ingin memudahkan urusan kita. Bagaimana cara praktisnya? Lalu, bagaimana caranya? Apakah cukup sekali-sekali? Tentu tidak. Ini adalah proses. Ikuti langkah-langkah praktis ini.
Niatkan istighfar kita untuk benar-benar memohon ampunan Allah dan mengharapkan ridha-Nya, bukan hanya sekadar untuk dapat kemudahan dunia. Ikhlas adalah kuncinya. Langkah 2, perbanyak bacaan istighfar. Rasulullah SAW, meski sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang, masih beristighfar paling sedikit 70 kali dalam sehari, bahkan sampai 100 kali. Kita yang penuh dosa harus lebih banyak lagi. Beberapa lafal istighfar yang diajarkan Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastathatu a'udzu bika min syarri ma syanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bacalah di mana saja dan kapan saja, saat di perjalanan, menunggu, sebelum tidur. Jadikan sebagai zikir harian. Langkah 3, hadirkan hati dan tadabburi maknanya. Jangan seperti mesin, ucapkan dengan hati. Bayangkan betapa besar dosa kita, betapa maha pengampunnya Allah. Rasakan ketenangan yang mengalir setiap kali kita mengucapkannya. 4, tinggalkan dosa dan ikuti dengan usaha. Istighfar harus diiringi dengan tekad untuk tidak mengulangi dosa. Dan yang tak kalah penting, kita harus usaha. Istighfar bukan berarti kita hanya duduk diam menunggu keajaiban. Kita mesti kerja, mesti berikhtiar mencari solusi. Istighfar akan memudahkan ikhtiar kita, menghilangkan halangan-halangan yang tidak terlihat. Jadi, saudaraku, jika kita ingin dimudahkan dalam segala urusan, rezeki, jodoh, pekerjaan, studi, maka perbanyaklah istighfar. Jadikan ia sebagai oksigen harian kita. Jangan tunggu sampai punya masalah baru beristighfar. Jadikan ia sebagai penyebab datangnya kemudahan, bukan hanya sebagai obat saat kesulitan. Mulai hari ini, mari kita komitmen untuk memperbanyak istighfar. Mungkin bisa dimulai dengan target 100 weeks sehari, lalu perlahan ditingkatkan. Insya Allah, kita akan melihat sendiri keajaiban yang Allah turunkan dalam hidup kita. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.